Shalom buat kita semuanya, seluruh Perhalado KKBP Mahanaim mengucapkan selamat mengikuti ibadah pertangyangan keluarga di rumah kita masing-masing. Salam sehat, salam sukacita buat kita semuanya. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita memasuki ibadah pertangyangan keluarga kita hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 14 ayat 1 dan ayat 2. Mar hite-hite gowarni debata ama, doho gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho gowarni tod di parbadia na tumo palangi doho tanoon, amen. Marolopolop tu debata maho ale sado tanoon, edeho kamu maha muliau ni gowarna mar mulia baik kamu puji-pujian na, dok kamu mamadok debata, tung nasokal do akka pabahenammu, binahen ni hinatibul ni gogom, ikom marsoba tuho akamusum. Haleluya, martangiang mahita. Ale Tuhan debata para siroha na sumurung di dok hatamdo ikom manaok kami jalamate rap doho Tuhan Yesus Kristus asarap kami doho ibana tuha sangapon. Say parrohay mahami asa uduk kami tulomo ni roham jalahot kami dihaporsyaw nature asa toktong makirim dihaheheon doho diha sangapusugo silehonommu tuakan aporsia diho. Amin. Kita baca firman Tuhan yang menjadi epistel buat kita pada hari ini, tertulis dalam kitab 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai ayat 24. 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai ayat 24, kita membacanya secara responsoria. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita.
Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 690 ayat 1 dan ayat 3. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kasih-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam hidup kami, memampukan kami dalam menjalani setiap kehidupan kami hari ini. Terima kasih buat waktu ini kami boleh bersekutu kembali di dalam pertanggungan ibadah keluarga ini. Biarlah melalui ibadah, melalui setiap nyanyian, doa dan pujian kami, semuanya itu kami persembahkan hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Bahkan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau kuasai hati pikiran kami, berikan hikmat dan Roh Kudus yang boleh mengajari kami, agar kami bisa mengerti dan melaluinya kami dikuatkan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga dengan firman-Mu kami boleh menjadi orang-orang yang berbahagia dalam hidup kami. Untuk itu berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi berita sukacita buat kita pada ibadah pertanggungan keluarga malam ini tertulis dalam kitab Yosua pasal yang pertama ayat 5 sampai ayat 8. Yosua 1, Yosua pasal pertama ayat 5 sampai ayat 8, tapi ada baiknya kita baca sampai ayat 9. Yosua 1 ayat 5 sampai ayat 9, kita membacanya secara responsoria. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kita bersama-sama ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau
kemanapun engkau pergi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini adalah kisah di mana Allah memilih Yosua untuk melanjutkan estafet kepemimpinan Musa, membawa bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Tentu Yosua menyadari banyak tantangan, banyak rintangan yang akan dia hadapi. Tentu Yosua juga menyadari dia punya kelemahan dan dia punya keterbatasan di dalam menjalankan tugas yang diberikan Allah kepadanya. Dan mungkin saja dia merasa takut, merasa ragu akan dirinya mengemban sebuah tugas yang besar, yaitu melanjutkan kepemimpinan Musa membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Tetapi saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, melalui firman Tuhan hari ini kita bisa melihat di mana Allah memberikan janji. Allah memberikan sebuah jaminan. Allah akan menyertai Yosua. Allah akan memberikan kekuatan. Allah akan memampukannya. Itu makanya dalam nats ini berulang kali firman Tuhan berkata kepada Yosua agar Yosua kuat dan teguh. Kuatkan hatimu, janganlah takut. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Ada berulang kali tadi firman Tuhan berkata demikian. Artinya di tengah-tengah keterbatasan dan kelemahan Yosua, di tengah-tengah rasa takut yang Yosua miliki dalam menjalankan tugasnya, Allah memberikan sebuah jaminan. Allah memberikan sebuah janji bahwa penyertaan Tuhan akan tetap setia menemani dan menyertai Yosua, agar melaluinya Yosua tidak takut, agar melaluinya Yosua tetap teguh dan kuat di dalam menjalani tugas tersebut. Untuk itu saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, nats ini juga adalah janji dan jaminan buat kita dalam menjalani kehidupan kita ke depan. Mungkin sama seperti Yosua, kita juga mungkin akan mengalami ketakutan, mengalami keraguan, karena kita menyadari kita juga punya kelemahan, kita punya keterbatasan, kita menyadari besarnya tantangan yang kita hadapi dalam melanjutkan perjalanan kehidupan kita ke depan. Tetapi firman Tuhan hari ini, janji Allah kepada Yosua menjadi janji Allah kepada kita. Janji penyertaan Allah kepada kehidupan kita. Kalaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi dengan janji ini kita tahu penyertaan Tuhan setia kekal. Kita tahu bahwa hidup kita ke depan pastilah Tuhan nyatakan yang terbaik menurut kehendak Tuhan. Sehingga melalui janji ini kita diajak untuk tidak takut lagi, untuk tidak merasakan keraguan lagi dalam menjalani hidup, karena Allah telah berjanji akan menyertai, akan menguatkan. Asallah kita mau meneguhkan hati kita, percaya akan penyertaan dan jaminan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu saudara-saudari, agar seperti Yosua dalam nats ini, di mana kepatuhan dan ketaatannya serta keteguhan hatinya membuat dia beroleh kemenangan. Kiranya demikian hendaknya kita orang-orang percaya dalam menjalani kehidupan kita. Kiranya kemenangan, kekuatan menjadi milik kita jika kita memang menunjukkan kepatuhan kita, ketaatan kita, keteguhan kita, kesetiaan kita hanya kepada Tuhan saja. Untuk itu, apa pesan firman Tuhan melalui nats firman Tuhan kita hari ini? Di dalam kita mau menjalani atau melanjutkan kehidupan kita ke depan. Yang pertama firman Tuhan berkata, dan sesuai dengan topik untuk hari Minggu ini, di Minggu Jubilate nantinya, topik Minggu kita
menekankan agar kita diajak menuruti perintah Tuhan. Kita diajak menuruti, menghidupi, dan melakukan perintah dan tugas panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Tentulah saudara-saudari kita yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap kita dipanggil dan dipilih untuk dipakai Tuhan, untuk memberitakan keselamatan, untuk memberitakan kerajaan Allah dimanapun kita berada. Walaupun ada panggilan-panggilan khusus, yaitu kepada para parhalado partohonan, tapi secara umum, secara keseluruhan, kita orang percaya adalah orang-orang yang dipanggil, yang diberikan tugas oleh Allah untuk menjadi saluran Tuhan, menyatakan kemuliaan, menyatakan keselamatan melalui kehidupan kita, melalui pekerjaan kita, dengan cara menjadikan hidup ini menjadi berkat. Itu panggilan, itu tugas, itulah perintah yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam kehidupan kita. Bahkan di tengah-tengah kemajuan ilmu teknologi sekarang, bahwa kemajuan ilmu teknologi ini, media-media sosial sebenarnya sangat membantu kita dalam menjadikan hidup ini untuk menjadi saluran berkat, untuk semakin memberitakan keselamatan, memberitakan karya, memberitakan kerajaan Tuhan melalui kata, kehidupan, dan melalui setiap pekerjaan kita. Itu tugas, itu panggilan, dan itulah perintah Tuhan akan kehidupan kita. Nah, seperti Yosua yang menaati perintah Allah dalam menjalankan pemimpinan Musa membawa bangsa Israel ke Kanaan, dia patuh, dia taat. Lalu bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menaati, menuruti, melakukan apa yang menjadi tugas panggilan kita? Sudahkah kita benar-benar fokus dan mengerahkan hati, kekuatan, energi kita untuk memenuhi perintah Tuhan? Atau bahkan sebaliknya, kita justru lebih sibuk, lebih fokus memenuhi kehidupan sendiri, sibuk dengan kesibukan masing-masing, sibuk dengan menunjukkan keakuan diri sendiri. Tapi firman Tuhan hari ini mengajak kita meneladani Yosua, yang mau, kalaupun tugas itu berat, kalaupun dia menyadari ada keterbatasan dalam hidupnya, tapi justru dia menunjukkan sebuah ketaatan, kepatuhan, dan keyakinan bahwa Allah yang memanggil dan memerintahkannya pasti juga membekalinya, memperlengkapinya dalam tugas-tugasnya. Untuk itu mari saudara-saudari, jangan takut dalam menjalankan tugas panggilan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Atau jangan mencari alasan, mencari kelemahan kita menjadi alasan untuk kita tidak memenuhi panggilan tersebut. Kita lihat sendiri di kisah perjanjian lama dan perjanjian baru, banyak orang-orang yang dipilih dan dipanggil Tuhan, tapi mereka membuat alasan-alasan agar tidak melakukan panggilan itu. Tapi ujungnya kita bisa melihat Allah sendiri memperlengkapinya. Jadi maksudnya saudara-saudari, tidak ada alasan untuk tidak menaati perintah Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak melakukan tugas panggilan Tuhan. Itu poin pertama yang mau kita lihat. Seperti Yosua, di tengah-tengah kesadarannya akan keterbatasan dirinya, di tengah-tengah kesadarannya akan kelemahannya, tapi dia lebih memilih patuh, taat, menuruti perintah Tuhan, dan percaya Tuhan pasti memampukannya, memperlengkapinya dalam melakukan setiap tugas yang Tuhan berikan kepada dia. Untuk itu mari saudara-saudari, firman Tuhan hari ini berpesan kepada kita, kita yang dipanggil, kita yang dipilih, kita yang diberikan Tuhan tugas untuk memberitakan, dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat, menyatakan kerajaan Tuhan melalui kehidupan kita. Maka lakukan itu saat ini. Lakukan itu segera, dan tetaplah berjuang, berusaha untuk memakai hidup ini, mematuhi, menuruti perintah dan tugas Allah dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, firman Tuhan mau berkata kepada kita, untuk itu dalam menuruti perintah Allah, dalam menjalankan tugas panggilan Allah,
firman Tuhan berkata kepada kita saat ini, untuk itu jangan takut, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini yang berulang kali tadi disebutkan oleh Allah untuk meyakinkan Yosua dalam menjalani tugasnya. Jangan takut, kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, rasa takut jika dia masih terkontrol, jika dia masih dalam batasan-batasan wajar, saya rasa rasa takut itu sangat berguna bagi kehidupan kita, menjaga kita untuk lebih berhati-hati. Contoh, kalau saya takut sakit, maka saya harus menjaga kesehatan. Contoh, kalau adik-adik, siswa-siswi yang sedang belajar takut nilainya jelek, takut tinggal kelas, maka rajin belajar. Artinya rasa takut dalam batasan-batasan tertentu, ketika rasa takut yang masih terkontrol itu positif, memacu kita untuk melakukan sesuatu hal yang baik. Tetapi ketika rasa takut itu berlebihan, ketika rasa takut itu tidak terkontrol, maka rasa takut itu bisa menjadi beban bagi kehidupan kita. Rasa takut itu membuat kita tidak mampu berbuat apa-apa. Rasa takut itu membuat kita tidak mampu melangkahkan kaki kita. Itu yang dikatakan firman Tuhan hari ini. Sering sekali rasa takut membuat kita tidak berkarya. Sering sekali rasa takut membuat kita tidak berani berbuat. Itu sebabnya firman Tuhan berkata kepada Yosua dan kepada kita yang disuruh dan dipanggil untuk melakukan tugas panggilan Tuhan, jangan takut, teguhkan hatimu. Artinya saudara-saudari, mari mengontrol rasa takut, sehingga rasa takut bukan menjadi beban yang membuat kita merasa terbebani dalam kehidupan ini. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, apa yang membuat kita merasa takut? Ada orang yang takut karena dia sadar dia lemah. Dia sadar dia punya keterbatasan. Sehingga ketika dia diberikan tugas yang besar, pastilah ada rasa takut yang dia rasakan. Tapi firman Tuhan hari ini berkata, justru sebesar apapun, sehebat apapun tugas panggilan atau tantangan yang kita hadapi, tapi Tuhan yang memberikan tugas kepada kita jauh lebih besar dari itu semua. Sebesar apapun rintangan yang kita hadapi dalam menjalani tugas kita, tapi justru Allah yang berjanji kepada kita jauh lebih besar dari itu semua. Artinya tidak ada alasan untuk takut akan sesuatu yang besar di dunia ini, karena Allah kita adalah Allah yang maha besar, Allah yang telah berjanji menyertai, menguatkan dan memampukan kita dalam menjalani tugas-tugas kita. Lalu yang berikutnya saudara-saudari, apa yang membuat orang merasa takut? Sering sekali ketakutan yang berlebihan itu muncul ketika kita jatuh dalam sebuah kesalahan atau dosa. Siapapun itu, pencuri amatiran, pencuri profesional sekalipun, pembunuh berkelas kakap sekalipun, penjahat yang sudah level tinggi sekalipun, pasti ketika melakukan kejahatan ada rasa takut dalam hatinya. Siapapun itu, mau dia itu sudah terbiasa mencuri, mau dia sudah terbiasa berbohong, mau dia sudah terbiasa melakukan kejahatan, tapi apapun namanya, selagi manusia, ketika dia melakukan sebuah kejahatan atau dosa pasti ada rasa takut. Dan sering sekali ketika kita sudah melakukan sesuatu dosa, ketika kita sudah melakukan sebuah kesalahan, maka rasa takut itu semakin menjadi. Orang Batak bilang lamma lubuk tarotokna. Itu membuktikan hidup di dalam dosa membuat kita hidup penuh ketakutan. Hidup di dalam kesalahan, hidup di dalam kejahatan, hidup di dalam dosa membuat kita hidup di dalam ketakutan. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini mengajak kita, ketika kita mau taat kepada Tuhan, itu artinya kita akan meninggalkan dosa, hidup di dalam sesuatu hal yang baru, hidup di dalam panggilan Tuhan. Dengan demikian kita pun tidak akan takut lagi, karena kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Artinya saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan,
kalau kita benar-benar percaya akan janjinya, maka kita akan hidup di dalam perintahnya. Maka kita akan hidup di dalam kekudusannya. Dan kita akan hidup di dalam keteguhan hati. Tidak ragu, tidak takut, tapi percaya. Allah yang memberi tugas kepada kita, Allah yang memberi janji kepada kita adalah Allah yang maha besar. Untuk itu jangan takut dalam menjalani setiap kehidupanmu. Seperti firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 8, orang yang mendua hati, orang yang penuh keraguan, orang yang penuh ketakutan tidak akan pernah tenang dalam kehidupannya. Untuk itu mari melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan telah berjanji, Tuhan telah memberikan jaminan bahwa Dia akan menyertai, Dia akan menguatkan, Dia akan meneguhkan, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Untuk itu lakukan tugas panggilan itu. Beritakan firman Tuhan, nyatakan kemuliaannya melalui hidupmu, dan jangan takut, jangan ragu, percayalah Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada setiap orang yang mendahulukan kepentingan kerajaan Allah di dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, yang terakhir, firman Tuhan mau berkata, untuk itu hati yang teguh, hati yang kokoh, hati yang percaya adalah hati yang taat akan hukum dan firman Tuhan. Itu yang ketiga. Artinya agar kita tidak takut, agar kita tidak ragu, maka tetaplah hidup di dalam hukum dan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata kepada kita, jangan takut. Itu artinya kita harus berani. Tapi bukan berarti kata berani di sini kita menjadi sok jago atau anggar jago. Lah Tuhan bilang jangan takut, berarti aku harus berani. Bukan berarti aku jadi sok jago. Jadi contoh, penyertaan Tuhan akan kekal dalam hidupku, untuk itu aku berani. Enggak juga. Bukan berarti kalau saya bilang Tuhan menyertaiku, maka aku akan balapan, tidak akan kecelakaan. Bukan juga. Tuhan akan menyertaiku, maka aku akan datang ke sumber corona, lalu aku tidak akan tertular. Bukan seperti itu juga. Bukan menjadi sok jago atau anggar jago. Tapi firman Tuhan di ayat 7 berkata, orang yang tidak takut, orang yang tidak ragu akan penuh dengan kehati-hatian. Itu artinya kalau Tuhan berkata jangan takut, bukan berarti kita jadi sok jago. Tapi kata jangan takut di sini hidup di dalam firman, hidup di dalam tuntunan hukum Tuhan, hidup di dalam tuntunan firman Tuhan, hidup di dalam ketaatan. Seperti yang dikatakan dalam ayat 7, hati-hatilah. Ayat 7 kita baca bersama-sama, Yosua 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah, untuk itu saudara-saudari, firman Tuhan yang ketiga mau berkata kepada kita, orang yang hatinya teguh berarti hatinya dipenuhi oleh firman. Dia akan hidup berhati-hati sesuai dengan petunjuk firman. Orang yang merasakan penyertaan Tuhan bukan berarti hidup tanpa tantangan. Orang yang merasakan penyertaan Tuhan bukan berarti hidupnya tanpa rintangan. Tetapi orang yang merasakan penyertaan Tuhan, dia percaya yang terbaik akan Tuhan nyatakan. Untuk itu saudara-saudari, marilah seperti Yosua yang taat dan patuh kepada panggilan Tuhan, yang percaya akan penyertaan Tuhan, dan pada akhirnya yang selalu setia bersaksi akan Tuhan, seperti yang dia ungkapkan di Yosua 24 ayat 15. Itulah yang menjadi ungkapan kita dengan berkata, aku dan seisi rumahku, kami akan tetap selalu beribadah kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang mengajari kami meneladani Yosua. Yosua yang taat akan panggilan-Mu, Yosua yang taat akan perintah dan tugas yang Kau beri. Ajari kami untuk mampu seperti Yosua di dalam setiap tugas panggilan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ajari kami mampu menaatinya, melakukannya, menjadikan diri kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kerajaan dan keselamatan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Untuk itu jangan biarkan kami takut menghadapi apapun, tapi berikan kami keyakinan bahwa Engkau ya Allah, Allah yang maha besar.
Sebesar apapun tantangan dan rintangan yang kami hadapi, Engkau jauh lebih besar. Untuk itu, teguhkan hati kami, jangan biarkan kami kecut dan tawar hati, tapi tetap kami boleh tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami. Dan tetap penuhi hati kami dengan firman-Mu, agar hati kami boleh tetap hidup menaati dan menuruti perintah-Mu saja. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hidup ini dipimpin dan dipenuhi oleh firman-Mu saja, sehingga kemanapun kami melangkah, semuanya kami langkahkan hanya karena bimbingan dari firman Tuhan saja. Berkati kami Tuhan, terimalah ibadah kami, terima setiap nyanyian dan doa kami, menjadi kemuliaan bagi Tuhan saja. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir, Tuhan menyertai apapun yang kami rasakan sekarang. Kami percaya yang terbaik dan terindah akan Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Bapa, terima doa kami di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 697 ayat 3 dan 4. Setelah bernyanyi, bersiap-siap salah seorang dari anggota keluarga untuk membawa doa syafaat. Doa syafaat dipimpin oleh salah satu anggota keluarga. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 640 ayat 1 dan ayat 2, 640 ayat 1 dan ayat 2, dan kita menyerahkan persembahan kita dengan sukacita.
Tapasahak ma peliata tu debata martangi yang mahita. Ali debata ama nami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhu si lehon-lehon na dinggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Hu pasahat tami masian na ni lehomi tu kami pilihan nami tu ho. Saya jalo mai gabi wap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asa hu perhasia kami pilihanon. Pati buluh na rajau mu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhai maroha nami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami godang ni selehol-lehom itu kami. Asalam gir-gir kami madok mau lihat itu ho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rap mahita madok di tangiang hatopatay. Aliama nami na di banua gijang. Say pinarbadia makoarmu. Say roma harajaumu. Say sauk malomo ni roham di banua tongaon song na di banua gijang. Lehom matu kami sadaron hanguluan siapari. Sesa madosa nami songo panesa nami. Di dosa di dongan namar dosa tu kami. Una kami togi hotu pangujunan. Palua mahami siap pangago. Ay hol na punah harajaon. Doho hagogoon. Rodi hasangapos saleleng nilileng na. Amen asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus. Holong ni rohani di bata ama. Doho parsauran ni tod di parbadia ma. Madongani hamu saluhu na. Amen.